Polisi melepas tembakan peringatan saat membubarkan tawuran. Puluhan remaja kocar-kacir melarikan diri. 8 orang remaja akhirnya diamankan oleh polisi dan aksi tawuran tersebut meresahkan warga. Puluhan remaja pelaku tawuran kocar-kacir melarikan diri saat mengetahui kedatangan polisi di kawasan Jembatan Pengambiran, Kota Padang. Polisi pun melepas tembakan peringatan untuk memecah kerumunan massa. Dan kita amankan sekitar 8 orang remaja pelaku tawuran ditangkap polisi. Disita barang bukti senjata tajam berupa samurai dan celurit yang digunakan untuk tawuran. Selain itu juga diamankan belasan sepeda motor yang ditinggal kabur oleh pemiliknya. Warga mengaku resah dengan tawuran yang kerap mengganggu pengendara dan merusak rumah warga. Gimana Pak? Meresahkan Pak sekali Pak. Nggak ada orang sedih semua. Orang datang tiap hari Pak. Tiap hari ya? Iya. Biasanya berapa banyak mereka Pak? Banyak Pak, banyak sekali. Ada agak 25-30 orang. Mengganggu masyarakat juga Pak? Mengganggu. Sangat disayangkan selain saat Ramadan, tawuran juga terjadi saat diterapkannya aturan PSBB di Kota Padang. Para pelaku tawuran beserta barang bukti dibawa ke Mapolsek Lubek untuk diproses hukum lebih lanjut. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Diduga hendak tawuran sekelompok remaja di Tangerang, Banten ditangkap polisi. Para pelaku membawa berbagai senjata yang akan digunakan untuk menyerang lawan. Seorang remaja yang ditangkap juga kedapatan membawa paket ganja. Sekelompok remaja di Pondok Aren, Tangerang Selatan diamankan polisi saat berpapasan di jalanan. Para remaja ini diduga akan menyerang lawan untuk tawuran. Polisi yang melakukan penggeledahan mendapati senjata tajam hingga benda keras dan petasan yang dibawa para remaja ini. Selain itu ditemukan 2 paket ganja kering dari salah satu remaja yang diamankan. Tadi saya perlihatkan ada semacam petasan, kemudian sarung yang di dalamnya udah dimodifikasi ada batu ya. Para remaja ini kemudian dihukum jalan jongkok dan dibawa ke kantor polisi beserta sepeda motor yang digunakan. Sementara remaja yang kedapatan membawa ganja menjalani pemeriksaan lanjutan. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Nekat menggelar balap liar sejumlah joki diamuk warga di Jombang, Jawa Timur. Warga terganggu karena balap liar dilakukan di jalan yang ramai lalu lintas. Peserta balap liar juga sudah berulang kali diberi peringatan, namun selalu mengabaikan. Sejumlah joki dan penonton balap liar di Desa Cukir di Jombang mencoba kabur mengetahui didatangi warga dan petugas Linmas. Warga mengadang para joki yang sebagian anak di bawah umur menggunakan kayu. Sebagian penonton lari menghindari kejaran warga. Balap liar dilakukan para remaja saat diliburkan sekolah karena wabah corona, bahkan selama bulan Ramadan dilakukan pagi dan sore hari. Ini sudah kita tertibkan 1 bulan yang lalu. Sudah tertib, kemudian setelah ngabuburit ini mulai lagi. Para remaja yang tertangkap kemudian diserahkan warga pada polisi untuk mendapat pembinaan serta sanksi yang bisa membuat jera. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Seorang pria tewas mendadak saat menunggu antrian di rumah bidan. Pria tersebut sebelumnya mengeluh sesak nafas dan sempat kejang-kejang. Jasad korban dievakuasi oleh tim medis menggunakan alat pelindung diri sesuai dengan penanganan pasien COVID-19. Wanita ini terus menangis saat menyaksikan petugas yang menggunakan alat pelindung diri mengevakuasi jasad SG suaminya. Pria 48 tahun ini tewas di kursi saat menunggu antrean untuk periksa di rumah seorang bidan di Desa Tambak Selo, Grobogan, Jawa Tengah.
Saat itu SG diantar anak dan istrinya ke rumah bidan karena mengeluh sesak nafas sepulangnya dari Tangerang 2 hari lalu. Korban selama ini bekerja sebagai buruh bangunan. Bidan dan pasien lain yang melihat korban tergeletak di atas kursi merasa ketakutan dan tidak berani mendekat. Hasil pemeriksaan tidak ditemukan tanda kekerasan di tubuh SG. Menurut istrinya, SG tidak memiliki riwayat penyakit jantung maupun paru-paru. Pasien datang jam 7:30, terus masih turun dari sepeda motor sendiri, kemudian duduk, terus selang 2 menitan sekitar langsung kejang, terus ditidurkan oleh keluarga, terus saya cek kondisinya sudah tidak bernyawa. Setelah divisum, jasad SG kemudian dibawa ke RSU Dr. Sujati Purwodadi untuk memastikan penyebab kematiannya. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Kepergok mencuri ribuan buah jeruk 3 orang di Jember, Jawa Timur diamuk warga. Para pelaku masuk ke kebun jeruk saat warga tengah sholat tarawih dan sempat terjadi perkelahian karena pencuri melawan menggunakan senjata tajam. Dari video amatir ini, warga Umbul Sari Jember mengeroyok 3 pencuri buah jeruk di kebun milik warga. Warga marah karena para pencuri sempat melawan menggunakan senjata tajam, bahkan terlibat perkelahian. Diduga pencurian telah direncanakan karena para pelaku membawa sepeda motor untuk mengangkut buah jeruk. Pencurian terungkap saat pemilik kebun pulang tarawih melihat 4 orang di dalam kebun, kemudian memanggil warga untuk membantu menangkap. Habis terawih itu sepeda motor dari selatan. Berapa? Lu 2, nurunin orang 4 itu. Sudah 4 kali. Sudah 4 kali. Iya. Itu rata-rata cenderung bilangnya baik. Yang kemarin tuh 1 pickup. Wong saigar habis. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku pencurian sebanyak 4 orang, namun 1 orang kabur saat mengetahui warga berdatangan. Para pelaku mengakui telah merencanakan pencurian. 21 potong sarung. Itu alat sebagai tempat buah jeruk yang dicuri. Dibungkus sarung dan rencananya kalau sudah tidak tertangkap akan dimuat dengan kendaraan. Polisi masih memeriksa para pencuri karena sebelumnya di kebun yang sama telah terjadi 3 kali pencurian. Para tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara dengan barang bukti, buah jeruk hasil curian, serta senjata tajam. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menggerebek kampung narkoba setelah polisi menangkap seorang wanita pengguna narkoba. Lokasi transaksi juga dibakar agar tidak kembali digunakan oleh para bandar narkoba. Polisi mendatangi kampung Puntun di Pahandut, Kota Palangkaraya yang dijuluki sebagai kampung narkoba. 6 orang yang diduga pengedar narkoba diamankan dari tempat ini. Sejumlah paket sabu siap edar ditemukan dari kampung Puntun, serta uang 16 juta rupiah yang diduga merupakan hasil transaksi narkoba, kemudian disita. Adanya seseorang wanita yang kedapatan membawa ekstasi sebanyak 4 butir sekira seminggu yang lalu. Hasil pengembangannya, rupanya pembeliannya berada di daerah Puntun, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut. Dan lokasi ini memang sudah merupakan target operasi dan sudah berkali-kali dilakukan penggerbekan baik dari tingkat Polda maupun tingkat Polres. Polisi membakar kawasan Puntun agar tidak digunakan sebagai transaksi narkoba. 6 orang dibawa ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan dengan barang bukti paket sabu, uang, dan senjata tajam. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Tergiur upah puluhan juta rupiah, seorang ibu 2 anak di Batam nekat edarkan sabu. Sabu disimpan di pakaian dalam dan akan dibawa ke Kalimantan Timur. Pengedar sabu diamankan di bandara saat dilakukan pemeriksaan. Rizky Amalia, wanita asal Palembang ini ditangkap petugas bea cukai dan petugas bandara Hang Nadim Batam.
Ibu dua anak ini nekat menjadi kurir sabu dari Batam ke Balikpapan. Pelaku dalam kondisi dipengaruhi narkoba, masuk ruang kedatangan dan awalnya mencoba menghindari petugas. Ibu dua anak ini nekat menyimpan 2 bungkus sabu seberat 216 gram yang disimpan di pakaian dalamnya. Pelaku mengaku sudah 3 kali menyelundupkan narkoba dengan modus menyimpan di pakaian dalam. Di bandara mencurigai seorang wanita perempuan melakukan gerakan-gerakan mencurigakan di terminal keberangkatan Hang Nadim. Kemudian dilakukan pemeriksaan mendalam oleh petugas di posko CNT Bea Cukai dan ditemukan barang yang diduga sabu-sabu di selangkangan yang bersangkutan. Pelaku mengaku nekat membawa sabu karena tergiur upah 20 juta rupiah. Ia mengaku menerima sabu dari seorang bernama Tommy di sebuah hotel di kawasan Nagoya, Batam. Siapa yang suruh? Kawan. Hah? Kawan. Berapa diupah? 20 juta. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman mati. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa melaporkan. Sementara itu 11 kg sabu dan ribuan pil ekstasi diamankan dari 4 orang pengedar narkoba di Jakarta Pusat. Sabu dan pil ekstasi diantar langsung ke rumah pelanggan karena tempat hiburan tutup selama wabah corona. Ribuan pil ekstasi dan 11 kg sabu dalam kemasan teh Cina ini diamankan dari 4 orang yang mengedarkan narkoba di tempat hiburan malam di Jakarta. 4 orang yang ditangkap berasal dari 2 jaringan pengedar narkoba di kota Jakarta. Dari masing-masing jaringan, polisi mengamankan 5 kg sabu di kawasan Mauk, Tangerang, dan 6 kg sabu serta ribuan pil ekstasi dari sebuah apartemen di Jakarta Barat. Para pengedar bahkan mengantar langsung narkoba pada pemesannya. Di tempat hiburan, karena tempat hiburan ini sudah ditutup, mereka mencari pasar-pasar yaitu pengguna yang menggunakan tempat privat. Nah, ini mereka agak kesulitan di masa seperti kayak gini, makanya kita pun agak kesulitan yang bisa kita mendeteksi di daerah-daerah hiburan. Polisi masih menyelidiki pemasok narkoba 2 jaringan ini. Para tersangka terancam hukuman mati. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sebuah toko sembako di Duren Sawit, Jakarta Timur digerebek polisi karena menjual minuman keras. Pemilik warung menyembunyikan puluhan botol miras berbagai merek di dalam tumpukan minuman lain. Warga resah karena toko melayani pembeli selama 24 jam. Polisi menggerebek sebuah agen sembako Jalan Nusa Indah, Duren Sawit, Jakarta Timur. Penggerebekan dilakukan setelah polisi mendapat laporan warga karena toko ini menjual miras dan sering didatangi pelanggan hampir 24 jam di masa pembatasan sosial berskala besar. Polisi yang melakukan penggeledahan mendapati miras berbagai merek disembunyikan pada bagian tengah ruangan toko di balik botol minuman lain. Seorang pembeli miras juga diperiksa polisi. Ini laporan dari masyarakat, toko minuman masih buka. Nah, lanjut kita angkut semua. Ada berapa banyak yang diamankan, Pak? Ya kurang lebih puluhan botol kita angkut ke bawah Polsek Duren Sawit. Warga sekitar sebelumnya pernah mengingatkan karena toko membuka usaha melewati jam malam yang telah ditentukan selama PSBB. Puluhan dus minuman keras berbagai jenis dan karyawan toko kemudian diamankan di kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, sesosok bayi ditemukan warga dalam kondisi hidup di semak-semak dekat permukiman warga. Suara tangisan bayi mengundang perhatian warga dan bayi diduga sengaja dibuang oleh orang tuanya. Siapa itu anak kecil, luka dong. Warga digemparkan dengan temuan sesosok bayi laki-laki dalam kondisi hidup tergeletak di semak-semak pinggir jalan dekat permukiman di Kelurahan Adatongeng, Maros, Sulawesi Selatan. Awalnya warga mendengar tangisan bayi dari semak-semak dan didapati bayi beralaskan kain sarung. Bayi ini kemudian dibawa ke Puskesmas Turikale untuk mendapatkan perawatan medis.
Diduga bayi berusia sekitar 7 hari ini sengaja dibuang oleh orang tuanya untuk menutupi aib hamil di luar nikah. Masih basah nih besarnya, cuma pakai baju saya sama celana. Oh, baju dan celana ya? Di atas sarungnya. Kami lakukan lidik dan menyisir di daerah tersebut. Apakah ada kemungkinan bahwa Pembuang bayi adalah warga dari sini, daerah sekitar situ. Sekitar situ. Mudah-mudahan kita cepat mengungkap ini masalah. Polisi masih menyelidiki orang tua pelaku pembuang bayi ini. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan.